Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Kembali berjumpa lagi dengan Tante Yanti. Apa kabar semua? Tante harap semua dalam keadaan baik-baik. Amin. Baik, pada pagi hari ini setelah kita memuji Tuhan dengan sukacita, kita mau belajar firman Tuhan. Mari sebelumnya kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau kami boleh mengikuti Joy Kid, kami boleh bersukacita bersama-sama melalui puji-pujian. Dan saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu, Tante Yanti, juga kami semua yang mendengar, sehingga kebenaran firman ini menjadi berkat dan kami menjadi orang-orang yang lebih mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar mengenai firman Tuhan, bagaimana kemurahan Tuhan selalu diarahkan dalam hidup kita. Sebenarnya kita tidak layak. Bahkan dengan kekuatan dan kemampuan kita semuanya nol besar. Tidak ada yang bisa kita andalkan dari diri kita sendiri. Oleh sebab itu mari kita simak firman Tuhan pada pagi hari ini mengenai Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit parah. Pada suatu hari, seorang wanita sebagaimana biasanya sudah beberapa kali dia datang mengunjungi seorang tabib karena dia sedang sakit. Dan kalau sekarang ini tabib itu dinamai seorang dokter. Tetapi apa yang terjadi? Tabib ini berkata bahwa dia sudah menyerah. Dia tidak bisa melakukan apapun lagi kepada si ibu ini dengan sakitnya. Bahkan sudah berusaha dengan sekuat tenaga, dengan maksimal. Namun tabib ini katakan, saya tidak bisa menyembuhkan ibu. Lalu ibu ini katakan, tolonglah saya Pak, saya sudah 12 tahun saya menderita dan semua harta saya habis untuk berobat. Sampai saat ini tidak ada kemajuan daripada kesembuhan atau sakit saya, tetapi saya semakin sakit dan sakit. Tapi dokter ini katakan, maaf, saya tidak bisa menolong ibu. Akhirnya dengan putus asa wanita ini meninggalkan rumah tabib. Dia sedih, tidak tahu apa yang harus dia perbuat dengan sakitnya. Dia sangat kesakitan adik-adik. Namun hari itu tiba-tiba Yesus melintasi daerah tersebut. Banyak orang-orang mengikuti Yesus. Wanita yang sakit itu melihat kerumunan orang banyak dan dia bertanya, apa yang terjadi? Seorang pria berkata, tidak tahukah kamu? Itu Yesus yang sedang melintasi daerah kita. Yesus yang sudah menyembuhkan orang kusta, mencelikan orang buta, bahkan yang sudah membangkitkan orang mati. Wanita ini terkejut. Dia memang pernah mendengar tentang Yesus. Oh, itukah Yesus orang Nazaret? Dialah satu-satunya pengharapan saya. Bisakah kau bantu saya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus? Saya sangat percaya, sungguh-sungguh percaya. Kalau saya bisa menyentuhnya, saya pasti sembuh. Saya sudah menderita sakit selama 12 tahun. Nah adik-adik, lalu pria tadi langsung menjadi bingung. Karena adik-adik perlu diketahui, pada zaman itu apabila seorang sakit pendarahan, itu merupakan sakit yang memalukan, sama seperti sakit kusta juga ya, adik-adik pernah mendengar, di mana kalau sakit pendarahan tidak boleh mendekati siapapun, karena jika ada orang yang bersentuhan dengannya disebut najis atau menjijikan, tidak layak, dan ibadah orang tersebut tidak diterima oleh Tuhan. Namun wanita ini tidak peduli. Yang dipikirannya adalah dia harus sembuh, dia harus bertemu dengan Tuhan dan menjamah jubah Yesus. Sekalipun adik-adik, wanita ini harus berjuang karena orang banyak mengikuti Yesus, berdesak-desakan. Sampai akhirnya dia jatuh dengan kelemahan tubuhnya yang sakit. Dia tidak putus asa. Sampai akhirnya dengan sisa kekuatannya wanita ini bisa menyentuh ujung jubah Yesus. Dan apa yang terjadi adik-adik? Seketika itu juga wanita ini sembuh. Badannya merasa lebih kuat, sehat, bahkan pendarahan yang selama ini selalu terjadi dalam tubuhnya berhenti seketika itu juga. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba Yesus menghentikan perjalanannya. Yesus melihat sekelilingnya dan bertanya, siapa yang menyentuh jubahku?
Murid-murid menjadi bingung dan berkata, "Guru, di sekelilingmu banyak sekali orang-orang dan semuanya berdesak-desakan. Dan engkau bertanya siapa yang menjamah jubahmu?" Yesus menjawab, "Ada seorang yang menyentuh jubah aku, sebab ada kuasa yang keluar dalam tubuhku." Ketika ya Tuhan melihat sekelilingnya, orang banyak itu pun terdiam. Ya, sampai akhirnya wanita yang sakit itu mengatakan, "Saya Yesus, saya yang menyentuh jubahmu, karena saya sudah 12 tahun sakit dan saya sangat menderita. Dan saya percaya ketika mendengar Yesus lewat tempat ini, kalau saya menjamah ujung jubahmu, saya pasti sembuh, karena Yesuslah satu-satunya harapan saya." Dan adik-adik, Tuhan tahu, menghargai ketulusan dan kejujuran wanita itu dan berkata, "Teguhkan hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak itu sembuhlah wanita tersebut. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, inilah Tuhan Yesus kita yang penuh kemurahan dan belas kasih. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak layak, selama kita mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan kerendahan hati, tidak putus asa. Sekalipun mungkin banyak tantangan, sesulit apapun, ketika kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan akhirnya mujizat akan terjadi, karena Tuhan kuasanya tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Baik, pagi ini kita baca hafalan, ayat hafalan. Adik-adik akan kirim video ayat hafal ini kepada kakak-kakak Joykit yang diambil dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi ya, Ibrani pasal 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Apabila adik-adik memerlukan Tuhan, angkat tanganmu, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah dengar firman-Mu, betapa Tuhan hebat, Tuhan ajaib, Tuhan baik. Kalau Engkau bisa menyembuhkan perempuan yang sakit selama 12 tahun, kami percaya Tuhan juga bisa menolong kami, anak-anak-Mu yang mungkin saat ini ada yang sakit. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau ada di antara kami yang sedang susah atau mengalami masalah-masalah dalam kehidupan kami, kesulitan belajar, atau kami memerlukan pertolongan Tuhan saat ini, di dalam nama Yesus, Tuhan berkati kami. Engkaulah satu-satunya harapan kami. Kami percaya kuasa-Mu tidak berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semua doa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu lagi di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati semuanya. Amin.